Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel cerita horor Pen History. Kisah ini terinspirasi dari banyaknya kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat. Kejadian-kejadian yang di luar nalar manusia, namun benar adanya. Beberapa kejadian yang terjadi dari sumber-sumber dan kisah-kisah atau cerita-cerita orang yang mengalami ataupun juga melihat tentang hal tersebut. Pernah suatu ketika dikisahkan tentang suatu peristiwa yang sangat memilukan dan menyayat hati. Kisah yang menimpa seorang ibu-ibu yang dulu dikenal dalam kehidupannya selalu menfitnah atau menggunjing orang. Sebut saja namanya Mbak Sari karena usianya memang masih muda. Mbak Sari memang ibu muda yang dalam kehidupannya nggak susah-susah amat dan juga nggak berlebihan, bisa dibilang kecukupan. Namun ada salah satu kebiasaan Mbak Sari yang tidak bisa ditinggalkan, yaitu salah satunya merusui urusan orang lain, suka membicarakan orang, entah baik ataupun buruk. Cerita yang ditimbulkan sering berbeda-beda ketika diperbincangkan dengan orang lain atau ibu-ibu yang lain. Seringkali dikurangin atau ditambahin isi dari sebenarnya. Mbak Sari yang masih muda itu memiliki wajah yang cantik, rambut panjang, dan tubuh yang seksi. Sebenarnya dulunya orang baik, tapi karena ada suatu hal yang terjadi yang menimpa kehidupannya, dan hal itu membuat sifatnya berubah, meskipun tak semuanya berubah jelek. Suatu kejadian di waktu Mbak Sari mau menikah, dan malah ditinggalkan oleh calon suaminya, akibat wanita lain. Saat itu 3 bulan menjelang pernikahan dari Mbak Sari dan Danur, mereka sudah merencanakan semuanya dan tinggal menunggu tanggal dan bulan untuk menikah. Rasa bahagia terpancar dan terasa sangat di hati Mbak Sari yang sangat berharap segera menikah. Hari pun terus berganti dan terus berjalan. Namun, roman-roman kemesraan mereka pun mulai pudar. Tepatnya 2 bulan sebelum acara pernikahan mereka digelar, bagaikan disambar petir di siang bolong, Mbak Sari mendapatkan berita tentang Danur yang tiba-tiba menikah dengan wanita lain yang masih satu desa dengannya. Betapa hancurlah hati Mbak Sari itu, serasa remuk pecah berkeping-keping seperti gelas yang jatuh terbanting ke lantai. Mbak Sari masih tak percaya dengan apa yang menimpanya kali ini. Ia masih tak habis pikir, mengapa semua ini terjadi padanya? Apa salahku? Dalam hatinya pun berkata. Mbak Sari hanya bisa menangis dan menangis, meratapi nasibnya yang sangat naas itu. Bahwa orang yang dicintainya tega meninggalkannya di saat hatinya penuh cinta. Usut punya usut, ternyata alasan dari Danur meninggalkan Sari adalah karena Santi yang kini telah dinikahinya itu tengah hamil. Rupanya di tengah hubungan antara Danur dan Sari tersimpan hubungan gelap juga antara Danur dan Santi. Danur berpacaran dengan 2 orang sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Makin terpukullah dan terpuruklah hati Mbak Sari dengan kenyataan yang harus dihadapi. Rasa malu pada tetangga dan keluarga juga masyarakat yang menganggapnya tak laku dan kalah dengan Santi. Rasa kecewa, malu, sedih, dan dendam bercatu menjadi satu, membayang-bayangi pikiran Mbak Sari. Banyak bisikan-bisikan yang terngiang di telinganya yang sering datang silih berganti. Sejak saat itulah benih-benih dendam dari Mbak Sari kepada Danur dan Santi mulai tumbuh. Mbak Sari sangat benci kepada mereka berdua.
Hari-hari pun terus berjalan dan terus berlalu. Di saat itulah tersebar rumor yang mengatakan bahwa anak yang dikandung oleh Santi adalah bukan anak dari Danul, melainkan anak dari Joko, yang juga dikenal oleh warga adalah pacar dari Santi, yang sudah lama, sekitar 2 tahun jalan. Rumor itu pun beredar di tengah kalangan warga dan masyarakat. Rumor yang begitu santer diperbincangkan di mana-mana. Dan para warga sendiri mulai percaya dengan rumor yang beredar tersebut, yang entah benar atau tidak, namun sudah dibicarakan ramai di kalangan masyarakat dan dipercaya benar adanya berita tersebut. Hingga kabar itu pun sampai juga di telinga Danur dan Santi. Dan sejak saat itulah mereka berdua bertengkar. Dengan adanya rumor tersebut, yang juga membuat dua keluarga Danur dan Santi menjadi ikut-ikutan berselisih. Mereka saling membela satu sama lain. Pernikahan yang baru seumur jagung itu pun dikhawatirkan berada di ujung tanduk. Banyak warga juga yang mencemooh Santi yang dibilang perempuan nakal yang hamil dengan orang lain. Ternyata kabar yang beredar itu adalah ulah dari Sari dan Joko, yang mereka berdua telah bersekongkol untuk membalas dendam kepada Danur dan Santi. Segala cara mereka lakukan dan jalan sesat pun mereka tempuh dan mereka jalani. Mereka kemudian mendatangi seorang dukun dan mereka menginginkan Danur dan Santi berpisah. Dan benar adanya, dengan adanya campur tangan dari sang dukun, tak berapa lama kemudian mereka berdua pun akhirnya berpisah setelah anak Santi lahir. Danur pun meninggalkan Santi dengan perasaan yang berkecamuk, sementara Santi mengalami depresi yang hebat sejak ditinggalkan oleh Danur. Suatu pagi warga desa digemparkan oleh berita kematian dari Santi yang begitu mendadak dan begitu mengenaskan. Santi didapati mati bunuh diri dengan cara gantung diri di dalam kamarnya. Kejadian itu diketahui oleh ibu Santi saat membangunkan Santi saat terdengar rengekan anak Santi yang menangis. Saat membuka pintu itulah betapa terkejutnya ibu Santi yang mendapati anak perempuannya tergantung dengan seutas selendang yang menjerat lehernya. Sungguh malang nasib Santi yang gara-gara sebuah fitnah yang tak bertanggung jawab membuat kehidupannya berantakan tak karuan, hingga dia belum memutuskan untuk bunuh diri guna mengakhiri penderitaannya itu. Ia tak sanggup hidup dengan kuncingan dan fitnah yang diterimanya. Hati Santi sangatlah rapuh dan mungkin karena iman yang kurang kuat, hingga ia juga salah jalan dengan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Sari yang mendengar korban kematian dari Santi bukannya ikut prihatin, malah dia senang sebab orang yang dibencinya kini telah pergi selamanya. Rasa puas pun terpancar dari wajahnya dengan kematian Santi yang mendadak. Ternyata kabar yang beredar itu adalah ulah dari Sari dan Joko, yang mereka berdua telah bersekongkol untuk membalas dendam kepada Danur dan Santi. Segala cara mereka lakukan dan jalan sesat pun mereka tempuh dan mereka jalani. Mereka kemudian mendatangi seorang dukun dan mereka menginginkan Danur dan Santi berpisah. Dan benar adanya, dengan adanya campur tangan dari sang dukun, tak berapa lama kemudian mereka berdua pun akhirnya berpisah setelah anak Santi lahir. Danur pun meninggalkan Santi dengan perasaan yang berkecamuk, sementara Santi mengalami depresi yang hebat sejak ditinggalkan oleh Danur. Suatu pagi warga desa digemparkan oleh berita kematian dari Santi yang begitu mendadak dan begitu mengenaskan. Santi didapati mati bunuh diri dengan cara
gantung diri di dalam kamarnya. Kejadian itu diketahui oleh Ibu Santi saat membangunkan Santi saat terdengar rengekan anak Santi yang menangis. Saat membuka pintu itulah betapa terkejutnya Ibu Santi yang mendapati anak perempuannya tergantung dengan seutas selendang yang menjerat lehernya. Sungguh malang nasib Santi yang gara-gara sebuah fitnah yang tak bertanggung jawab membuat kehidupannya berantakan tak karuan, hingga dia memutuskan untuk bunuh diri guna mengakhiri penderitaannya itu. Ia tak sanggup hidup dengan kunjingan dan fitnah yang diterimanya. Hati Santi sangatlah rapuh, dan mungkin karena iman yang kurang kuat, hingga ia juga salah jalan dengan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Sari mendengar korban kematian dari Santi bukannya ikut prihatin, malah dia senang sebab orang yang dibencinya kini telah pergi selamanya. Rasa puas pun terpancar dari wajahnya dengan kematian Santi yang mendadak. Hari itu juga jenazah Santi diberangkatkan ke tempat pemakaman. Iring-iringan pelayat keluarga mengantarkannya hingga ke lokasi pemakaman desa. Dan sampailah dia juga di pemakaman desa. Ibu Santi terlihat lemas dan meneteskan air matanya. Jenazah Santi kemudian dimasukkan ke dalam liang lahat, dan selesailah juga acara pemakaman Santi. Dari kejauhan tampak seorang laki-laki muda. Dialah Joko. Joko sendiri merasa menyesal telah ikut andil dalam retaknya hubungan Santi dan Danur, yang mengakibatkan Santi akhirnya bunuh diri. Meski hatinya sakit telah ditinggalkan Santi, namun hati yang paling dalamnya terketuk dengan kejadian itu. Berbeda dengan Sari yang merasa senang dan gembira dengan kematian Santi, dan secangkir kopi di tangannya, dia tampak sangat bahagia dan sangat gembira karena dendamnya kini telah terlaksanakan. Ia telah menghancurkan orang yang telah merebut kebahagiaannya. Bayangan itu yang dulu selalu hadir dan membayanginya setiap hari-harinya. Hari-hari pun terus berganti dan berlalu, dan membuat sifat Sari malah semakin menjadi. Sali sering tidak suka dengan kebaikan orang lain. Kini, malah pekerjaannya sering menggunjing orang dengan berita yang bukan sebenarnya. Mungkin bisikan setan telah menguasai dirinya, jadi sulit bagi Sari untuk meninggalkan kebiasaannya itu. Sudah beberapa orang yang menjadi korban dari fitnah dan gunjingan dari Sari, dan kini Sari malah sering menggoda suami-suami tetangganya. Namun ia pun pandai bersilat lidah dan main halus hingga tak ada yang tahu tentang itu. Sari malah menimpakan kelakuannya itu kepada wanita lain yang menjadi kambing hitamnya. Ibu-ibu tetangga dan warga malah percaya dengan apa yang dikatakan oleh Sari. Mereka sudah banyak terbujuk rayuan manisnya, omongan Sari yang pandai berbicara. Dan beberapa wanita desa lainnya malah akhirnya menjadi korban kelakuannya. Padahal Sarilah yang malah melakukan hal itu. Begitu pintarnya Sari dalam menjalankan aksinya tanpa seorang pun tahu dan curiga. Sudah beberapa laki-laki yang menjadi korban dari Sari. Mereka rata-rata dimanfaatkan oleh Sari dengan rayuannya. Rata-rata laki-laki itu akan memberikan apapun yang diinginkan oleh Sari, mulai dari uang, perhiasan, dan belanjaan. Sari merasa bisa menaklukkan para laki-laki tersebut untuk bertekuk lutut di kakinya, dan hal itu malah semakin membuat Sari menjadi-jadi. Kini Sari selalu berpenampilan modis dan cantik. Dengan ditunjang wajah cantiknya itu dan tubuh seksinya, Mbak idola Sari kini menjadi bahan perbincangan oleh para warga. Banyak warga yang mengagumi kecantikan dari Sari. Kini yang terjadi dari Sari di mata para laki-laki adalah
wanita tercantik di desa mereka. Namun sekarang ibu tetangga telah berbalik arah, tak percaya lagi pada omongan Sari. Hal itu terjadi seketika saat Sari keluarga sedang berduaan dengan Mas Agus, suami dari Mbak Dia. Saat itu juga Sari tak bisa mengelak lagi. Ternyata selama ini dialah dalang dari semuanya yang menggoda para suami-suami tetangganya. Bukan seperti apa yang dikatakannya selama ini dengan mengambing hitamkan orang lain. Kini Sari mulai dijauhi oleh para tetangganya. Mereka tak mau lagi bertemu dengan Sari. Dan sejak saat itu kehidupan Sari pun menjadi hamba. Dan pada suatu hari, Sari menderita penyakit yang aneh. Di sekujur tubuhnya muncul bintik-bintik bisul yang semakin lama semakin bertambah. Semakin hari semakin menggerogoti tubuh Sari. Sari yang dulunya cantik, kini berubah drastis menjadi wanita yang jelek. Tubuhnya kini kurus kering dan penuh dengan luka yang mengeluarkan bau yang tidak enak dan membuat ingin muntah. Sari kini merasakan sakit di seluruh tubuhnya. Sudah berulang kali Sari berobat, namun tak juga kunjung sembuh. Hingga suatu hari saat Sari bangun dari tidurnya, dia mendapati tak bisa berbicara. Mulutnya terasa kaku, seperti mengalami stroke. Separuh tubuhnya pun tak bisa digerakkan. Kedua orang tua Sari sangat bingung dan kasihan kepada Sari yang selama ini sudah terbaring sakit dan belum ada titik temu tentang penyakit yang diderita oleh Sari. Padahal mereka sudah mencoba pengobatan di mana-mana, namun sampai sekarang belum ada hasilnya. Mungkin itulah balasan atau azab yang harus diterima oleh Sari, yang sedari dulu suka memfitnah dan mengejeng orang, suka mencari borok dan kejelekan orang di sana sini. Dalam hati Sari sangat menyesal atas perbuatannya yang telah lalu. Tapi nasi sudah menjadi bubur, tak bisa dikembalikan lagi. Waktu tak bisa diputar kembali. Pada hari Sabtu Wage sore, Sari tiba-tiba kejang seperti orang sedang sakaratul maut. Matanya pun melotot menatap ke atas langit-langit, dan tubuhnya bergetar. Ia meronta-ronta. Tampak penyesalan mungkin dirasakan oleh Sari. Mungkin kini umurnya tak lama lagi. Dan benar saja, Sari pun menghembuskan nafas terakhirnya dengan sangat mengenaskan. Dan ia tak bisa berucap apa-apa. Kedua orang tua Sari sangat sedih dan terpukul dengan kematian anak satu-satunya itu. Mereka meratapi kepian Sari yang penuh dengan penderitaan. Para sanak saudara pun berdatangan untuk berbelasungkawa. Para tetangga juga merasa iba kepada kedua orang tua Sari. Mereka pun juga datang untuk ikut berbelasungkawa. Keesokan paginya acara pemakaman Sari dilaksanakan untuk dibawa ke pemakaman desa. Iring-iringan para pelayat mengantar jenazah Sari ke tempat peristirahatan yang terakhir. Meskipun di tengah jalan beberapa kali terjadi kejadian-kejadian aneh yang terjadi. Beberapa kali angin kencang menerpa perjalanan jenazah Sari, dan ada beberapa ranting pohon yang berjatuhan. Semenjak kematian Sari, ada beberapa warga desa yang mengatakan pernah melihat arwah Sari yang menangis kesakitan di area pemakaman desa. Terlihat wanita berambut panjang dengan luka di sekujur tubuhnya, dan terlihat luka seperti bekas cambukan dan terbakar. Warga sendiri merasa ngeri dengan kejadian tersebut. Dan sering juga menurut warga, kalau malam datang, sering terdengar suara ketukan pintu dan suara orang menangis merintih. Namun setelah dibukakan pintu, tak ada siapapun di sana.
Sudah beberapa rumah warga yang mengalami hal tersebut. Mungkin ini semua adalah azab bagi Sari yang selalu suka memfitnah dan menggunjing orang. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.